Halo Conference, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bakal membahas tokoh dalam ilmu komunikasi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya Conference. Di video kali ini, saya bakal membahas 3 tokoh dalam ilmu komunikasi. Sebenarnya, ada banyak tokoh dalam ilmu komunikasi, tapi untuk video kali ini, saya bakal menjelaskan 3 tokoh dalam ilmu komunikasi. Tokoh ilmu komunikasi lainnya akan saya jelaskan di video selanjutnya ya Conference. Maka dari itu, biar Conference gak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, tokoh pertama ada John Dewey. John Dewey adalah seorang ahli psikologi dan filsafat yang beraliran liberal. John Dewey lahir di Burlington, Vermont, Amerika pada tanggal 20 Oktober 1859. Dewey mengajar filsafat di University of Michigan pada tahun 1884 sampai dengan 1894. Selama beliau mengajar di universitas tersebut, Dewey banyak memberikan pengaruh terhadap Cooley dan Park yang menjadi muridnya. Sebagai pengajar dan peneliti, Dewey menginginkan adanya sebuah surat kabar yang dapat mempublikasikan hasil-hasil riset ilmu pengetahuan serta memperbaiki masalah-masalah sosial. Walaupun surat kabar yang diinginkan Dewey tidak pernah terwujud selama masa hidupnya, namun Dewey tidak ragu akan potensi surat kabar untuk membawa perubahan sosial. John Dewey tidak pernah mundur dari cita-citanya terhadap perubahan sosial, terutama perhatiannya pada surat kabar sebagai alat perubahan. Wah, pantang menyerah ya beliau. Oleh karena itu, ada yang memandang Dewey sebagai ahli filsafat pertama tentang ilmu komunikasi. Ketika Dewey pindah mengajar di University of Chicago pada tahun 1894 sampai dengan 1904, ia menangani Laboratorium School of Education. Sayangnya, akibat laboratorium pengajarannya dinilai terlalu radikal oleh rektor, Dewey diberhentikan dan pindah ke University of Columbia yang berada di New York. Pada akhirnya, beliau tinggal di New York selama 40 tahun, hingga pensiun mengajar di tahun 1930. Namun, sayangnya, pada tahun 1952, John Dewey meninggal dunia di New York. Semasa hidup John Dewey, beliau berhasil menerbitkan 40 buku dan lebih dari 700-an artikel. Tokoh yang kedua ada Charles Horton Cooley. Charles Horton Cooley lahir di Ann Arbor, Michigan pada tahun 1864. Dalam hidupnya, Cooley memiliki sifat pemalu dan mempunyai hambatan dalam berbicara di depan orang banyak. Cooley merupakan murid dari John Dewey. Beliau lebih banyak diam dan tampaknya sangat mementingkan diri sendiri, alias egois. Sesudah studinya selesai, Cooley mengabdikan diri pada alma maternya sampai beliau pensiun dan meninggal dunia pada tahun 1920. Semasa hidupnya, Cooley tertarik pada sosiologi melalui karya-karya Herbert Spencer. Oleh karena itu, Cooley melihat bahwa proses komunikasi antar pribadi dengan orang tua dan kelompok masyarakat sebagai basis sosialisasi dari studi sosiologi. Cooley membuktikan hal itu melalui observasinya yang ketat terhadap pertumbuhan kedua orang anaknya. Dan tokoh yang ketiga ada Robert Ezra Park. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1864 di Harveyville, Kabupaten Luzerne, Pennsylvania, Amerika Serikat. Beliau merupakan seorang yang ahli dalam bidang filsafat dan sosiologi. Park menyelesaikan sarjana muda di University of Michigan pada tahun 1887. Beliau juga merupakan murid dari John Dewey. Kemudian, Park menjadi wartawan selama 11 tahun di Minneapolis, Detroit, Chicago, dan New York. Selama beliau menjadi wartawan, Park mengembangkan kemampuan analisisnya untuk mengamati perilaku manusia, khususnya perilaku menyimpang pada masyarakat kota miskin. Beliau juga mencoba melihat bagaimana tipe jurnalistik yang memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial di Amerika Serikat. Perhatiannya yang begitu besar terhadap peranan berita dalam membentuk pendapat umum
setelah mendorong Park mengambil program master dalam bidang filsafat di Harvard University. Kemudian melanjutkan program doktornya di University of Berlin di Jerman. Di universitas ini, Park bertemu dengan George Simmel yang banyak memberi pengaruh dalam studi sosiologi, sehingga ia menulis disertasi dengan judul The Crowd and the Public pada tahun 1904. Ketika beliau kembali ke Amerika, Park bekerja sebagai seorang petugas public relation atau humas untuk Congo Reform Association. Pada tahun 1914, ketika usianya mencapai 50 tahun, ia masuk menjadi staf pengajar di jurusan sosiologi di University of Chicago. Di universitas inilah Park mulai memberi perhatian dalam bidang riset terhadap isu-isu yang menjadi prioritas penerbitan surat kabar yang di kemudian hari dikenal sebagai studi agenda setting. Di tempat itu juga, Park mempraktikkan lebih jauh bagaimana surat kabar mengontrol pendapat umum dan cara-cara yang dapat digunakan dalam pengukuran pendapat umum, jauh sebelum George Gallup dan Paul L. Lazarsfeld mengembangkan riset jajak pendapat. Namun, sayangnya, pada 7 Februari 1944, Park meninggal dunia di usianya ke-79 tahun. Baiklah, conference, sekian untuk video kali ini ya. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video berikutnya, conference. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Bye!